Kenapa banyak cewek yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan? Yang mutusin, bukan diputusin. Gue mau berbagi salah satu alasan gue. Mungkin bukan salah satu, beberapa alasan yang bikin gue tuh berpikir untuk mengakhiri hubungan. Selama ini gue pacaran selalu gue yang mengakhiri. Gue gak pernah diputusin, selalu gue yang mutusin. Kenapa? Pasti ada beberapa hal yang membuat gue tuh berat untuk menjalani suatu hubungan, nerusin sama cowok itu. Biasanya yang terjadi itu adalah yang paling mendasar ya. Gue kan sebagai cewek, dari awal gue pacaran itu gue sudah berpikir buat nikah sama orang tersebut, sama pacar pertama gue. Nggak usah pacaran, saat jadi gebetan aja, atau nggak gue suka sama cowok kakak kelas gue deh dulu waktu sekolah, gue suka, gue ngayal gue bakal nikah sama dia, gue mau nikah sama dia, gue akan berencana membangun rumah tangga sama dia. Apalagi yang gue udah menjalin hubungan pacaran, ya pastinya gue punya rencana lah buat nikah, walaupun itu belum gue ungkapkan sama pasangan gue. Tapi kalau pembicaraan tentang pernikahan, ya ada. Hampir setiap hubungan gue selalu membicarakan pernikahan. Tapi gak terjadi, gak pernah terjadi sampai sekarang. Gue itu menilai cowok saat masa pacaran. Gue gak peduli saat masa PDKT dia baik, buruk, jelek, ganteng, bener-bener luar biasa anak konglomerat, gue gak peduli saat di masa PDKT-an. Gue akan cari tahu semua tentang pasangan gue saat pacaran. Gimana keluarganya, bibit bebet bobotnya, gimana circle pertemanannya, dia bergaul sama siapa aja, dia kemana aja, temennya kayak gimana dia sama orang yang lebih tua dan yang lebih muda, atau sama teman sejawatnya, gimana dia memperlakukan orang-orang tersebut. Ketika dia menghadapi masalah, apa yang dia akan lakukan? Gue biasanya nyari titik dimana cowok itu ngadepin masalah, dia akan seperti apa. Karena gue ini juga cocok-cocokan biasanya kalau berdebat sama cowok, nemuin satu masalah di hubungan kita. Gue itu tipe yang ketika ada masalah, gue gak bisa selesain sekarang. Gue perlu waktu buat berpikir. Untuk berdebat itu tuh menurut gue melelahkan. Jadi coba kita pikirkan, kita cari solusi, jangan terlalu fokus dengan masalahnya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kurangi, apa yang harus kita stop, apa yang harus kita tambah dalam hubungan kita agar kita bisa terus sama-sama. Tahu kan maksudnya apa yang harus ditambah, yaitu kasih sayangnya, pengertiannya, perhatiannya. Apa yang harus dikurangi, kebohongannya, banyak alasan. Dan apa yang harus stop adalah hal-hal yang menyakiti pasangan kita. Jadi kalau kamu nyaman sama aku, ya aku juga harus nyaman sama kamu. Intinya hubungan itu harus saling menguntungkan.
dan tidak menyakiti di salah satu pihak. Jadi gimana cara kami untuk menghadapi suatu masalah? Itu tuh penting banget, cara memecahkan masalah dalam hubungan. Dan satu hal lagi, frekuensi. Gue kalau pacaran itu yang paling penting banget gue cari tahu adalah sefrekuensi atau enggak. Salah satunya kayak tadi, kayak mecahin masalah yang terjadi. Dan dalam segi pemikiran, apakah dia memiliki perasaan atau feeling yang kuat dalam menata suatu kehidupan masa depan. Misalnya dia ngomong tentang planning, dia mau bikin rumah, bikin usaha, atau enggak dia mau nikahin aku dulu deh. Aku lihat tuh pergerakannya, bener gak sih dia usaha, bener gak sih dia ngumpulin uang. Sebenarnya aku tuh gak masalah kalau kamu gak punya uang, ayo kita sama-sama cari modal usaha bareng buat nikah bareng. Iya kan? Ngumpulin duit bareng buat nikah, aku sama sekali gak masalah. Tapi kalau yang aku lihat cowok itu gak ada effortnya, tidak ada pergerakan yang bikin aku tergugah untuk meneruskan hubungan aku yang gak jelas, mending aku pergi aja. Karena aku lihat pasangan aku itu tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia tuh serius, ingin membina hubungan yang lebih serius. Makanya aku memutuskan untuk pergi, mengakhiri hubungan kami. Karena menurut aku melelahkan, menghabiskan banyak waktu, membuang-buang tenaga, waktuku untuk orang yang tidak serius. Walaupun cowok itu bilang, pesan aku tuh bilang, aku serius, aku bakal kayak gini, aku bakal kayak gitu. Tapi yang aku lihat usaha dia untuk dirinya sendiri saja itu gak ada. Gimana dia mau usaha buat aku? Bagi aku, diri sendiri itu lebih penting daripada orang lain. Coba mementingkan diri kita terlebih dahulu. Coba cintai diri kamu dulu. Penuhi apa kebutuhan kamu terlebih dahulu. Keinginan-keinginan kamu tuh capai terlebih dahulu. Kamu bahagiain diri kamu terlebih dahulu sebelum kamu punya pasangan. Kalau kamu udah merasa cukup bahagia dengan diri kamu sendiri, pasangan itu jadi kayak pelengkap. Kamu udah bahagia dengan diri kamu, dan hadirnya pasangan kamu akan menyempurnakan kebahagiaan kamu, kayak bonusnya aja pasangan itu. Jadi kamu gak berharap banyak sama pasangan kamu. Dia akan bahagiakan aku akan bahagia karena dia, aku akan termotivasi kerja misalkan, karena aku akan memiliki pasangan, karena aku akan hidup bersama dia. Gak usah jadiin orang lain sebagai motivasi buat diri kamu sendiri, buat hidup kamu ke depannya. Gak usah. Coba motivasi diri kamu sendiri untuk kehidupan kamu dulu. Makanya kadang aku tuh memilih pergi, karena aku lihat cowok aku tuh gak ada effort membantu buat dirinya sendiri aja tuh enggak. Keluarganya aja dia gak bantu. Keluarganya yang kena masalah dia gak bantu. Gimana nanti kalau dia berkeluarga sama aku? Iya, kalau di awal-awal masa pacaran yang manis ini dia akan banyak effort buat aku. Tapi untuk kedepannya dia udah jemuh, dia udah mungkin ya nganggap aku cuma sekedar pasangan, bukan segala-galanya lagi buat dia. Kayak di awal-awal masa pacaran, ya mungkin dia akan mengabaikan aku, sama seperti dia mengabaikan keluarga yang kena masalah. Dari beberapa hal tadi adalah alasan-alasan kenapa aku tuh mengakhiri hubungan. Mungkin buat kalian yang penasaran, ini bisa jadi referensi sih. Cewek itu pikirannya rumit, karena yang dia pikirkan adalah laki-laki itu akan menjadi pemimpin dari keluarga.
pemimpin dari dia, ayah dari anak-anaknya. Jadi dia benar-benar berpikir, apakah laki-laki ini bisa menjadi imamku? Bisa nggak dia jadi imam gue? Bisa nggak dia nata hidup gue ke depan? Bisa nggak nanti dia ngelindungin gue? Bisa nggak dia jadi tameng terdepan gue ketika gue punya masalah? Bisa nggak dia jadi orang pertama yang bisa ngerti gue? Bisa nggak dia jadi orang pertama yang bisa bantu gue? Apa harapan itu terlalu besar? Mungkin itu aja dari gue, Rika. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.